の支配者クリスよ、地獄のエッセンスに我が刃に絶戦の惨劇。Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Seven Next Revolution, Ayuno Keishisousa. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, adventure, magic, ataupun fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Dikisahkan ribuan tahun yang lalu, para pahlawan bertarung melawan kekuatan penghancur yang memusnahkan umat manusia. Dan karena keberaniannya, semua pahlawan disebut menjadi legenda. Hingga saat ini kekuatan mereka terus diwariskan ke pewaris selanjutnya. Di suatu hari, Feria yang merupakan pewaris 7 kesatria menyelamatkan seorang anak laki-laki dari serangan monster penghancur. Setelah itu ia membawa anak laki-laki tersebut ke sebuah kereta. Nemo, seorang anak laki-laki yang sudah diselamatkan oleh Feria, memiliki tekad untuk menyelamatkannya. Di sana ia mendapatkan kekuatan pahlawan dan menjadi pewarisnya. Namun pahlawan Nemo tidak tercatat dalam sejarah dan merupakan pahlawan asing yang tidak diketahui. Oke cuy, buat yang kagak sabar buat lanjut ke ceritanya, langsung saja kita gaspol. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Nemo dan ia adalah siswa baru Akademi Grand Seed. Pada suatu hari, tampak seorang wanita bernama Faria merupakan ketua OSIS Akademi Grand Seed yang berada di sebuah desa merasa bersedih karena dia terlambat menyelamatkan penduduk di sana. Faria cuma bisa menangisi dirinya yang tidak bisa menolong warga. Selang beberapa waktu, Ellen datang mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang ditemukan di dalam keadaan hidup. Karena tidak ada gunanya lagi tetap berlama-lama di desa, keduanya pun bergegas pergi. Di lain sisi, Nemo melihat kengerian di mana para monster menyantap manusia untuk memperbanyak jumlah mereka. Bagi manusia yang dibunuh oleh monster akan menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, Nemo mencari jalan keluar lain. Akan tetapi tetap saja tidak ada peluang kabur dari sana. Kemudian Nemo pergi ke stasiun berharap ada kereta yang melewati daerah itu. Mendadak gedung hancur disebabkan oleh ulah monster. Terpaksa Nemo keluar dari sana menyelamatkan dirinya. Nemo kemudian dikelilingi oleh para monster dari darat dan udara. Selang beberapa waktu, kereta api meluncur. Tampak Faria yang meminta Ellen melakukan pemberhentian agar dia bisa turun membantu Nemo. Sementara Nemo berusaha untuk menghindari serangan para monster. Tidak lama kemudian, datanglah Faria yang melawan semua monster sembari melindungi Nemo. Karena kekuatan sihirnya mau habis, Faria melakukan suksesi agar ia mendapatkan kemampuan dari Dewa Eunomia. Setelah suksesi berhasil, Faria berubah wujud persis seperti sosok seorang Dewa Eunomia. Lantas, Faria membabat habis kawanan monster darat maupun udara. Kemudian Faria sangat senang bisa menyelamatkan Nemo. Ketika melihat pakaian Nemo, Faria langsung tahu kalau teman barunya itu satu sekolah dengan dirinya. Lalu keduanya pun naik kereta api dan mengobrol soal Grand Seed, di mana melawan para monster itu adalah kekuatan Grand Seed. Lantas Faria menceritakan kalau pahlawan si Dewa Eunomia mengalahkan para penyembah dewa penghancur selama zaman kegelapan besar dan menyelamatkan dunia. Konon dunia diambang kehancuran oleh dewa jahat Nestra. Akan tetapi, para pahlawan yang dipilih oleh Dewi Sares membuat dunia tetap aman. Adapun orang-orang yang pengguna kekuatan para pahlawan disebut dengan sang penerus. Lantas Faria mengatakan, para siswa Akademi Grand Seed memiliki tugas untuk melindungi dunia dari para monster. Selang beberapa waktu, Ellen melaporkan bahwa ada monster ganas yang mendekati kereta. Sementara si monster menyenggol kereta api hingga keluar dari jalurnya. Alhasil Faria dan kawan-kawan terkapar di tanah. Kemudian Faria mencoba bangkit melawan sang monster. Menurut Nemo, Faria tidak akan bisa melawan sang monster dalam kondisi yang seperti itu. Akan tetapi,
Varia tidak peduli soalnya nyawa Nemo dan Ellen dipertaruhkan. Sehingga Varia menyerang si monster secara beruntun. Namun monster sangat kuat dan bergenerasi dengan cepat. Setiap kali ditebas dia selalu kembali ke semula. Bahkan serangannya bertambah kuat. Melihat situasi yang tidak diuntungkan itu, Varia mengeluarkan perisai Dewa Eunomia. Lalu Varia meminta agar Nemo membawa Ellen pergi dari sana secepat mungkin. Karena Varia akan melawan monster itu sendirian demi keselamatan Nemo maupun Ellen. Mendengar ucapan Varia, Nemo tidak setuju. Sebab Nemo tidak ingin Varia melawan monster sendirian. Menurut Varia, ini adalah jalan yang terbaik daripada mereka harus mati semuanya. Tiba-tiba saja keluarlah sebuah kartu pahlawan di tangan Nemo, menandakan bahwa Nemo ini adalah sang penerus. Kemudian Nemo dibawa ke dunia lain. Di sana Nemo langsung disambut oleh Dewa Ceres. Kemudian Nemo meminta agar dia diberi kekuatan untuk bisa menyelamatkan Varia. Lantas Dewa mengatakan ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Segera Nemo menerima penawaran Dewa Ceres. Sebelum memberikan kekuatan kepada Nemo, Dewa bertanya, mengapa Nemo rela menukar nyawanya hanya demi orang yang baru dikenal. Menurut Nemo, dia tidak mempersoalkan masalah itu, yang penting Varia bisa selamat. Merasa Nemo memiliki jiwa pahlawan, Dewa Ceres bersedia mengabulkan keinginannya. Kini Nemo telah memiliki kekuatan pahlawan. Tiba-tiba saja muncullah sosok pria berbadan tegap dan tampak gagah mendatangi Nemo. Pria itu menawarkan kekuatannya kepada Nemo, sehingga Nemo dan pahlawan itu telah bersatu. Setelah itu Nemo bertarung melawan sang monster. Menurut Varia, meski kekuatan Nemo belum sempurna, tapi dia tampak sangat hebat. Setelah Nemo melakukan serangan kepada monster, Nemo mengambil senjata Varia dan memberikan kepadanya. Lantas Nemo mengeksekusi sang monster dengan kekuatannya. Akhirnya sang monster pun telah tewas. Selesai bertarung, Varia meminta jabat tangan dengan Nemo. Kemudian Varia yang mengatakan mulai sekarang dia akan bekerja sama dengan Nemo. Selanjutnya Varia dan Nemo tiba di Akademi Grand Seed. Kemudian Ellen pamit mau mengurus berkas soal kereta api yang rusak saat bertanding melawan monster. Lantas Nemo berkata biayanya pasti sangat mahal. Menanggapi ocehan Nemo, Varia berujar bahwa nyawa lebih berharga daripada apapun. Selang beberapa waktu datanglah Joe menyapa Varia. Kemudian Varia mengenalkan Nemo kepada Joe. Ketika melihat monster naga yang dibegukan Joe, keduanya pun bertanya-tanya. Lalu Joe mengatakan monster itu telah dia bunuh dan akan digunakan untuk penelitian. Setelah itu Joe membawa monster pergi ke ruang lab. Di lain sisi, anggota Night Seven pada berkumpul di ruang OSIS. Lantas Garrett bertanya pada Shirley mengapa ketua OSIS meminta mereka berkumpul secara mendadak seperti ini. Menurut Joe dan Gildan, sudah biasa ketua OSIS suka mengadakan rapat mendadak. Ketika melihat cara makan Joe yang tidak seperti seorang yang beretika, Shirley pun menyeramahinya. Meski demikian, Joe tidak peduli karena makan menggunakan tangan lebih nikmat. Selang beberapa waktu, tibalah Varia ditemani oleh Nemo dan Ellen. Di momen itulah Varia memperkenalkan Nemo sebagai anggota baru Night Seven. Sontak saja Shirley dan kawan-kawan merasa keberatan menanggapi ketidaksetujuan anggotanya itu. Varia mengatakan dia sudah melihat langsung bagaimana Nemo bisa mengeluarkan kekuatannya secara tiba-tiba tanpa harus melalui perpustakaan terlebih dahulu. Hal itu disaksikan juga oleh Ellen. Lantas Ellen berkomentar bahwa ia akan mengikuti apa keinginan ketua. Menandakan Ellen setuju kalau Nemo layak menjadi anggota Night Seven. Karena Varia bersikeras, Joe dan kawan-kawan pun menyetujuinya. Kemudian Varia meminta Joe untuk menemani Nemo berkeliling. Agar dia ikhlas menemani Nemo, Varia memuji bahwa Joe ini merupakan sosok populer di akademi. Apalagi Joe merupakan anggota Night Seven terkuat. Mendengar sanjungan dari Varia, Joe akhirnya membawa Nemo mengitari akademi. Di perjalanan terjadi perseteruan antara Nemo dan Joe. Karena adanya perbedaan pandangan di antara keduanya.
Ketika melihat Bu Sopitia, Joe melepaskan Nemo dari cengkeramannya. Kemudian Bu Sopitia memberikan salam kepada Nemo. Lalu Bu Sopitia ini mengenalkan dirinya adalah seorang pustakawati akademi, di mana perpustakaan menyimpan kenangan para pahlawan. Para murid di akademi bersatu dengan pahlawan melalui perpustakaan. Itulah cara kerja menjadi sang penerus. Akan tetapi, Bu Sopitia merasa bangga mengetahui bahwa penerus Nemo tidak memerlukan ritual semacam itu. Mendengar pujian dari Bu Sopitia, Nemo merasa malu. Sebab dia merasa belum mengemban tugas sebagai pahlawan. Setelah itu, Bu Sopitia pergi meninggalkan Nemo and the Gang. Kemudian Joe melanjutkan tugasnya menemani Nemo berkeliling akademi. Ketika Nemo tiba di asrama, selesailah pekerjaan dari Joe. Sehingga Joe bergegas pergi dari sana. Sewaktu masuk ke kamar, Nemo langsung disambut oleh Varia. Nemo keheranan mengapa ruang sebesar itu hanya ditinggali oleh Varia, Ellen, dan Nemo saja. Lantas Varia menanyakan apakah Nemo ini tidak suka akan diistimewakan. Kemudian Nemo mengatakan bukannya ia tidak mau, tetapi hanya merasa canggung. Keesokan harinya, Nemo tidak sengaja berpapasan dengan Garrett. Di momen itulah Garrett meminta tolong Nemo membawa cairan kimia ke ruangan lab. Lalu Nemo bersedia membantu Garrett. Melihat ekspresi tulus dari Nemo, Garrett masih meragukannya. Sebab Garrett memasang praduga Nemo hanya berpura-pura saja. Sementara Nemo tiba di lokasi langsung menyerahkan pada Claire. Sontak saja Claire merasa sangat senang mendapatkan pemberian dari Garrett. Padahal Garrett ini hanya memberikan cairan kimia untuk penelitian. Tidak lama kemudian Joe turun meledeki Nemo. Namun Nemo bersikap santuy. Tiba-tiba saja terjadi kegaduhan dari gudang. Ternyata monster yang ditangkap Joe hidup kembali. Ketika melihat Bu Sopitia dan kawan-kawan ada di sekitar monster membuat Joe and the Gang panik. Lantas Joe meminta Nemo mengevakuasi orang-orang. Sedangkan Joe melawan sang monster. Setelah menyelesaikan tugasnya, Nemo kembali lagi. Lalu Nemo berubah menjadi pahlawan. Segera Nemo mengaitkan jangkarnya di tubuh monster. Setelah itu Nemo bergegas ke bawah perut monster menusuknya dengan pisau. Setelah itu, Nemo melilitkan pengaitnya di tubuh monster. Setelah menyelesaikan tugasnya, Nemo meminta Joe membekukan tubuh sang monster. Kemudian Joe menuruti permintaan dari Nemo. Akan tetapi, monster itu sangat kuat hingga membuat Nemo kesakitan saat menahan jangkarnya agar tidak terlepas dari tubuh. Melihat Nemo demikian, memintanya untuk mundur karena akan sangat berbahaya bagi Nemo. Apalagi Nemo hampir membeku karena es dari Joe di tubuh monster. Tiba-tiba saja, pahlawan yang bekerja sama dengan Nemo bicara kepadanya. Setelah itu Nemo dan pahlawan itu bersatu sehingga wujud Nemo pun berubah. Dengan begitu kekuatan yang bertambah mampu menahan tubuh besar si monster. Ketika melihat celah, Nemo meminta Joe menghancurkan inti yang ada di tubuh monster. Hal itu dilakukan agar si monster tidak beregenerasi lagi. Secepat kilat dengan kekuatan penuh, Joe menghancurkan inti si monster. Sesudah itu Joe menghampiri Nemo mengucapkan terima kasih karena sudah berjuang bersamanya. Mendengar hal itu, Nemo sangat senang. Bisa berguna bagi Joe. Dari kejauhan, Bu Sopitia merasa lega melihat kemampuan dari Nemo. Nemo akan membantu banyak orang. Selanjutnya Varia mengadakan rapat duncan ke seluruh anggota Night Seven. Di mana Varia mengatakan bahwa monster yang melayani Pisces muncul di beberapa kota menyerang para warga. Meski ada di wilayah yang berhasil mengalahkan Pisces, tetapi para bawahannya berkumpul lagi. Setelah itu melakukan penyerangan. Apalagi jumlah mereka sangat banyak, ditambah para monster yang lebih kuat dari sebelumnya. Walau demikian, para anggota Night Seven lebih kuat dari sekawanan monster. Bahkan Akademi Grand Seed menerima dana dari berbagai negara. Maka sebagai sang penerus mereka harus bersemangat. Mendengar hal itu, Joe dan kawan-kawan sependapat.
Bagaimanapun caranya, mereka akan berusaha mengalahkan kawanan monster demi menjaga perdamaian dunia. Setelah menjelaskan beberapa poin soal monster, Varia menghentikan rapat. Kemudian Varia mempersiapkan makanan khasnya, si kroket kentang, kepada semua anggota Night Seven. Di antara semuanya, cuma Nemo lah yang paling bersemangat mendapatkan tawaran makan dari Varia. Soalnya Joe dan kawan-kawan, terkecuali Nemo, mengetahui setiap kali Varia mengundang makan selalu menghidangkan kroket. Bahkan hal itu terjadi setiap tahunnya. Entah kenapa, Joe and the Gang ini merasa kenyang menatap segunung kroket di piring. Berbeda dengan Nemo yang sangat lahap menyantap kroket maknyus. Walau kroket buatan Varia lezat, tetapi kalau dimakan setiap ada momen perayaan rasanya akan buat enak. Begitulah pemikiran dari geng Joe. Namun Nemo tidak peduli lagi. Asalkan perutnya terisi, makan kroket tiap hari pun tidak masalah. Kemudian Joe memberikan jatahnya untuk Nemo. Diberi kroket tambahan, Nemo sangat senang. Apalagi Nemo baru kali ini makan kroket. Selesai makan, Nemo dan kawan-kawan pulang. Di momen itulah Garrett memuji kehebatan Nemo saat membantu Joe melawan monster. Lantas Joe mengejek Gildan. Joe berkata kalau Gildan bermalas-malasan bisa ketinggalan jauh dari Nemo. Entah kenapa mendengar ucapan Joe membuat Gildan tersentak. Akan tetapi Gildan tidak menunjukkan kerisauannya di depan Joe dan kawan-kawan. Setelah itu di perjalanan pulang, Nemo bertemu dengan Bu Sopitia. Di sana Bu Guru mengatakan kalau para guru menyanjung Nemo. Bu Guru juga mengutarakan kalau ia yakin akan kemampuan Nemo dan anggota Night Seven lainnya. Sesudah mengucapkan kalimat itu, Bu Guru pergi meninggalkan Nemo. Ketika larut malam, Varia menggedor pintu kamar Nemo. Kemudian Varia meminta Nemo segera berganti seragam. Sewaktu berada di kapal udara, Varia memberitahukan bahwa ekspedisi Akademi Kekaisaran meminta bantuan kepada anggota Night Seven. Maka Varia dan kawan-kawan harus pergi ke lokasi pulang apung Bumi Ball. Karena di sana kawanan monster menyerang wilayah tersebut. Sementara di Pulau Apung kondisinya carut marut, di mana banyak monster darat dan udara melakukan penyerangan. Bahkan para tentara kesulitan menghadapi kawanan monster dalam jumlah yang sangat banyak. Dari kejauhan banyak monster yang berkumpul di menara. Ternyata tujuan para monster ini adalah jam pasir hitam spesial kepunyaan Pulau Apung Bumi Ball. Di situasi genting itulah nongollah para anggota dari Night Seven. Semuanya saling bertarung menghadapi kawanan monster. Para tentara amat kagum melihat cara bertanding anggota Night Seven. Di lain sisi, Gildan hampir kehilangan sihirnya. Walau sudah diperingati sama pahlawannya, Gildan tidak menggubris dan masih saja terus bertarung. Sedangkan Joe dan Nemo berusaha menarik Gildan ke arah mereka. Lantas Joe menyuruh Gildan beristirahat. Lalu Gildan keberatan, tetapi Joe melarangnya bertarung. Setelah itu Joe meminta Nemo untuk melakukan hal yang sama di pertarungan sebelumnya. Maka Joe menggunakan jangkarnya mengaitkan dan melilitkan tubuh monster. Melihat atraksi Nemo membuat Gildan terkejut. Ketika Nemo selesai melakukan tugasnya, Joe mengeksekusi sang monster hingga koil. Selang beberapa waktu, semua kawanan monster berhasil dimusnahkan. Selesai misi, Gildan dan kawan-kawan kembali ke akademi. Selesai diobati Bu Guru, Gildan bergegas pergi untuk latihan. Sementara pahlawannya terus mengamati Gildan. Mendadak pahlawan merasa sakit. Di lain sisi, Joe curhat pada Nemo soal perkataannya tempo hari kepada Gildan. Walau Gildan ini nampak santuy, tetapi di benaknya terlalu banyak kegelisahan. Apalagi Gildan adalah seorang pangeran yang menambah kerisauan atas pandangan orang-orang terhadap dirinya. Adapun Gildan yang tiba-tiba berubah wujud di dalam wujud pahlawan. Namun bentuk itu terdapat keanehan. Sedangkan Joe berkata alasan dia meminta Gildan mundur sebab ia cemas. Bila Joe tidak mencegah, sihir Gildan akan habis. Menurut Nemo, sebaiknya Joe membicarakannya langsung kepada Gildan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Tiba-tiba saja terjadi guncangan yang dahsyat. Sementara itu, Varia baru saja selesai melaporkan peristiwa di Pulau Apung Bol. Lantas Ellen mengatakan, Varia tidak akan bisa tidur lebih awal. Soalnya masih banyak berkas yang harus ditandatangani. Mendengar ucapan Ellen, Varia hanya bisa menghela nafas. Mendadak Shirley datang menginfokan bahwa Gildan ini dalam bahaya. Di lain sisi, Nemo dan kawan-kawan tengah bertarung dengan Gildan dalam wujud monster. Ketika baik Joe maupun Garrett hendak menghabisi monster Gildan, dihentikan oleh Nemo. Lalu keduanya berujar tidak mungkin dapat menolong Gildan yang telah dipengaruhi oleh kehancuran. Sekarang Gildan bukan manusia lagi. Meski demikian, Nemo tidak menyerah dan mencoba mencari jalan keluar bagaimana monster dilenyapkan tanpa harus membunuh Gildan. Mendengar ocehan Nemo, Garrett dan kawan-kawan tidak mempercayainya. Tak pernah ada kejadian itu sebelumnya. Lantas Nemo meyakinkan bahwa ia tahu caranya. Alhasil Garrett dan kawan-kawan bekerja sama dengan arahan dari Nemo. Di tengah perjuangan keputusasaan, Nemo berkata bahwa Gildan harus tersenyum. Kemudian Jeff pahlawannya Gildan memberikan support. Berkat kerjasama ketiganya, akhirnya Nemo berhasil mengeluarkan Gildan dari tubuh monster. Tak lama kemudian, monster hilang di telan bumi. Dari kejauhan, Bu Guru and the Gang melihat cahaya yang menyilaukan. Lalu Varia dan kawan-kawan tiba di dekat lokasi ikut menyaksikan sinar tersebut. Sementara Gildan berterima kasih kepada Nemo. Segera Joe mendekati sembari meminta maaf kepada Gildan. Menurut Gildan, Joe memang tidak pandai dalam mengutarakan sesuatu. Maka Joe memerlukan Gildan di sisinya. Melihat keakraban keduanya, Nemo merasa terharu. Nemo berpikir persahabatan itu sangatlah indah. Selanjutnya, Varia hilang keseimbangan saat hendak mengusap keringat Nemo. Alhasil Varia pun terjatuh menimpa Nemo. Setelah itu Varia meminta maaf. Menurut Nemo, dia tidak mempermasalahkannya. Lalu Nemo bertanya bagaimana keadaan Gildan. Varia pun berkata kalau Gildan ini dalam kondisi yang baik. Apalagi Gildan sadar lebih dahulu ketimbang Nemo. Di momen itu Varia menceramai Nemo agar ia lebih mencemaskan dirinya sendiri. Karena selama ini Nemo sudah membantu Joe maupun Gildan tanpa memikirkan keselamatannya. Ketika melihat Nemo hendak bangkit, Varia melarangnya. Setelah itu Varia meminta Nemo merebahkan dirinya. Kemudian Varia berkata sampai Nemo pulih ia akan menjaga Nemo. Di lain sisi Gildan lagi rebahan mengoceh sebab dijaga oleh Joe. Karena Gildan berpikir seharusnya ia dirawat sama cewek. Lantas Gildan cemburu Nemo diurus Varia. Menurut Garrett kalau Gildan berkata kasar sudah pasti telah sembuh total. Di momen itulah, Garrett bertanya apakah Gildan mengingat sesuatu sebelum diambil alih jiwanya oleh kehancuran. Lantas Gildan berkata, ia tidak teringat apapun. Lalu Garrett berspekulasi bahwa ada pemicu dari luar di akademi. Soalnya naga yang dibekukan Joe hidup kembali. Bahkan Gildan berubah menjadi monster. Meski demikian, Garrett belum yakin sepenuhnya dengan praduganya. Karena tidak ada bukti pasti mendukung statementnya. Tiba-tiba saja terdengar kegaduhan di balik Varia. Mendadak Gildan berkata, ia tidak iri lagi pada Nemo. Lebih baik ia dikelilingi sama Garrett dan Joe. Di lain sisi, Varia membuat buburnya gosong. Ketika melihat Nemo berdiri, Varia memintanya kembali beristirahat. Segera Nemo menuruti perkataan dari Varia. Alhasil Varia tidak jadi masak bubur, malah menghidangkan kroket. Varia juga memohon maaf, dia tidak bisa memasak makanan lain selain kroket. Bagi Nemo tidak masalah. Soalnya dia menyukai kroket buatan Varia. Tidak lama kemudian, si Meong datang menghampiri Varia. Sewaktu Nemo hendak membelai, si Meong marah bergegas pergi dari sana. Setelah itu Varia melanjutkan rutinitasnya merawat Nemo. Selagi melakukan pekerjaannya, Varia mendapati banyak kendala. Terutama memasak makanan. Sesudah mengerjakan aktivitas, Varia meminta izin beristirahat sejenak. Baru sebentar memejamkan mata, Ellen datang mengingatkan Varia harus membuat laporan jam pasir. Tiba-tiba saja,
Varia hampir terjatuh dan Ellen langsung menahan tubuhnya. Lantas Ellen menasihati Varia harus beristirahat dengan benar. Kalau bisa meminta orang lain membantu pekerjaannya. Hanya saja Varia tidak mengharapkan pertolongan dari Ellen. Soalnya ia enggan melakukannya. Lantas Varia berkata ia bisa menyelesaikan tugasnya sendirian. Setelah itu Varia bergegas pergi. Di momen itulah Nemo bertanya mengapa Varia segitunya kali menjaga dirinya. Kemudian Ellen memberitahu bahwa Varia merasa ia bertanggung jawab atas Nemo. Apalagi Nemo ini adalah satu-satunya orang yang biasa ia selamatkan kala itu. Varia sangat menyesal tidak bisa menolong warga di kampung halaman Nemo. Menurut Nemo, Varia tidak perlu membebankan dirinya. Lantas Ellen berujar memang sikap Varia ya seperti itu. Tidak akan ada yang mampu mengubah pendiriannya bila ia memutuskan sesuatu. Setelah itu Ellen menuangkan kopi buat Nemo. Selang beberapa waktu, Varia dan kawan-kawan datang menjenguk. Lalu Garrett membuat ramuan bangsa elf untuk Nemo. Tidak lama kemudian, Bu Sophia berkunjung juga. Kehadiran Bu Sophia ini menyebabkan Joe salah tingkah. Setelah Bu Sophia menyapa Nemo dan lainnya, ia pun bergegas pergi. Kemudian Gildan and the Gang menghabiskan waktunya untuk bermain kartu. Karena Gildan kalah telak secara beruntun, ia mengatakan akan meminta bantuan Jeff lain kali. Menanggapi ocehan Gildan, Varia berujar tidak boleh menggunakan pahlawan demi hal sepele. Malahan Joe mengikuti Gildan bahwa ia akan mengajak Spike bermain kartu juga. Di momen itulah Nemo curcol ia tidak bisa leluasa berbincang dengan pahlawannya. Bahkan Nemo tidak tahu nama dari sang pahlawan. Menurut Garrett ada hal yang aneh sama Nemo. Lantas Varia mengutarakan Garrett tidak perlu berkata demikian. Meski demikian, Nemo tidak menyalahkan ucapan Garrett. Tidak lama kemudian, datanglah Shirley menceramahi semuanya. Asik bermain di saat bahaya bisa aja menerpa mereka sewaktu-waktu. Sore harinya, Varia dan Nemo mencari si Meong. Di tengah pencarian, mereka harus menyembunyikan dari Shirley. Sehingga keduanya pun nampak aneh. Ketika Shirley menoleh ke belakang, si Meong telah kabur. Lalu Varia dan kawan-kawan melanjutkan pengejaran kepada si Meong. Lagi-lagi mereka pura-pura mencari sesuatu di rumput supaya tidak ketahuan oleh Shirley. Varia dan kawan-kawan juga mengalihkan perhatian Pak Guru dari si Meong. Hingga pada akhirnya, si Meong terjebak di kayu di dekat loteng. Melihat si Meong dalam bahaya, keduanya cepat naik ke atap. Mendadak si Meong terjatuh. Secepat kilat Nemo menangkapnya lalu melempar si Meong ke tempat aman. Alhasil Nemo mau jatuh ke bawah tetapi dicegah oleh Varia. Lantas Nemo meminta Varia melepaskan tangannya. Sebab Varia akan ikut terjun ke bawah. Di momen itulah Nemo bertanya Varia tak perlu segitu kalinya menolong Nemo. Nemo tidak enak hati harus menjadi beban Varia. Segera Varia meralat Nemo bukanlah beban bagi Varia. Karena Varia ingin dekat sama Nemo. Jadi bagaimana caranya Varia akan menyelamatkan Nemo? Tiba-tiba baik Nemo maupun Varia hampir terjun. Berkat bantuan pahlawannya Nemo, keduanya selamat. Bahkan si Meong akhirnya berdamai dengan Nemo. Keesokan harinya, Nemo ke perpustakaan menjumpai Bu Sophia untuk menanyakan soal pahlawannya. Selanjutnya Bu Guru dan Nemo mencari berkas. Akan tetapi baik Bu Guru maupun Nemo tidak menemukan identitas pahlawan itu. Menurut Bu Guru, seharusnya semua data pahlawan tersimpan di perpustakaan. Namun pahlawannya si Nemo tidak terdaftar. Meski demikian, Bu Guru akan menyelidiki siapa pahlawan Nemo ini. Kemudian Nemo berterima kasih atas bantuan dari Bu Guru. Setelah itu Nemo meninggalkan perpustakaan. Kemudian Nemo dan kawan-kawan berada di rumah sakit melihat korban gigitan vampir. Banyak komite disiplin menjadi mangsanya. Selang beberapa waktu, Ellen berhasil mengobati pasien. Namun Ellen belum tahu kapan si pasien ini akan sadar. Lalu Shirley mengatakan ia akan berusaha menyelidiki kasus itu. Akan tetapi komite kedisiplinan sedang kekurangan orang. Lantas Nemo menawarkan dirinya. Sontak saja Varia mendukung keinginan Nemo. Walau di benak Shirley tidak mengharapkan bantuan Nemo karena Varia menyetujuinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika di jalan, Nemo berpapasan sama Mina.
Di momen itulah Mina mengucapkan terima kasih atas bantuan Nemo. Kalau tidak ada Nemo, dia dan Shirley sangat kerepotan. Apalagi banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Sesudah mengucapkan perihal itu, Mina pergi dari sana. Sementara Nemo tiba di ruang kerja. Di sana Shirley jujur sebenarnya ia paling tidak ingin Nemo menjadi sukarelawan. Meski demikian, asal tujuan Nemo mau menyelamatkan orang-orang itu sudah cukup bagi Shirley berpartner dengan Nemo. Maka Shirley mempercayakan penyelidikan kasus vampir kepada Nemo. Sesudah itu Nemo bergegas ke ruang penelitian. Setibanya di sana, Nemo meminta Claire memberi informasi seputar vampir. Soalnya Joe mengabarkan Nemo bisa mendapatkannya melalui Claire. Kemudian Claire mencari-cari bukunya. Tidak lama kemudian, Claire mendapatkannya dan menyerahkannya kepada Nemo. Di momen itulah Claire bertanya soal pujian hatinya si Garrett ada yang membicarakan tentangnya. Lantas Nemo mengatakan ia tidak ingat kalau Garrett membahas Claire. Menurut Claire, kesan dingin serta cuek menambah pesona Garrett. Saat malam tiba, Nemo berpapasan dengan Mina. Dalam kesempatan itulah Mina mengatakan soal gosip membicarakan bahwa Shirley ini adalah sosok vampir. Akan tetapi Mina tidak percaya. Sebab Shirley paling bekerja keras mengungkap kasus itu. Lantas Nemo berkomentar ia tahu kalau Mina ini sangat menyukai Shirley. Maka Nemo akan berusaha membantu menyelidiki kasus vampir. Setelah itu Mina meminta ditemani ke hutan. Karena menurut Mina kemungkinan vampir akan muncul di sana. Setibanya di sana, Nemo dan Mina dikejutkan oleh Shirley yang lagi menghisap darah Ellen. Namun Ellen melakukannya secara sukarela. Ketika Nemo hendak menghampiri Shirley dan kawan-kawan, ia dicegah oleh pahlawannya. Akan tetapi Mina tidak sengaja menginjak ranting membuat mereka ketahuan. Lalu Shirley mencari tahu dan melihat Nemo dan kawan-kawan di sana memutuskan kabur. Lantas Mina berkata kepada Nemo kalau Shirley pelakunya. Menanggapi ocehan Mina, Nemo berkata, ia percaya pada Shirley. Sontak saja membuat Mina sangat kesal. Kemudian Nemo serta Shirley saling bertarung. Di sela-sela pertarungan, Shirley menceritakan keluarganya yang berasal dari ras vampir. Meski demikian, mereka tidak membunuh siapapun. Walau begitu, masih saja ada orang yang takut sama mereka yang malah membantai keluarganya. Selama hidup, Shirley selalu melarikan diri bila ketakutan. Sebab orang-orang takut tega menyakiti dirinya. Padahal Shirley tidak melukai orang-orang. Sebab setelah berada di Akademi Grand Seed, Shirley menemukan kedamaian. Namun lagi-lagi, ia harus ketahuan sebagai vampir. Menanggapi ocehan Shirley, Nemo mengingatkan kalau Shirley ini tidak boleh kabur. Karena Shirley memiliki orang-orang terdekat. Seperti anggota Night Seven dan Ellen. Tak semuanya membenci vampir seperti yang Shirley pikirkan. Akhirnya Shirley berdamai dengan Nemo. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Tidak lama kemudian, keduanya pun melihat Ellen yang dibawa sama monster. Lantas Nemo dan kawan-kawan mengejarnya hingga tiba di tempat yang terbengkalai. Di sana, keduanya disambut sama Mina si vampir jahat. Ternyata, biang kerok kejahatan di akademi ini adalah ulah Mina. Mina juga bekerja sama dengan Pisces. Tampak juga Ellen yang sedang terjerat di dinding. Di momen itulah, Mina mengajak Shirley bekerja sama. Akan tetapi Shirley menolaknya. Alhasil pertarungan di antara Mina serta Shirley dan kawan-kawan tidak terelakkan. Pertandingan tersebut tidak seimbang di mana Mina lebih unggul daripada Nemo dan kawan-kawan. Bahkan Shirley terluka parah akibat serangan dari Mina. Kini Nemo tengah berjuang melawan Mina dalam kondisi yang terluka. Namun Mina tetap membuat Nemo terpojok. Meski tangannya terputus, apalagi Mina bisa beregenerasi dengan kekuatan Pisces. Kemudian Shirley bangkit lagi bertarung melawan Mina. Di sela pertarungan, Nemo menginfokan kalau ia punya rencana. Jadi Shirley mengikuti arahan Nemo memanggang Mina sama kekuatan apinya. Rachel juga membantu Shirley. Sementara Nemo mendapat keyakinan dari pahlawannya mengeluarkan senjata pemusnah mengarahkannya kepada Mina. Selesai membakar, Shirley melepaskan diri dari Mina. Di momen itulah Nemo meluncurkan serangan. Akhirnya Mina tewas dibarengi terbitnya matahari pagi. Sebelum lenyap, Mina sepenuhnya masih menyebut nama Shirley. Lantas
Shirley menggapai sarung tangan dari Mina. Selanjutnya Garrett bertanya kepada Bu Guru soal perpustakaan lama. Lantas Bu Guru bercerita bahwa orang bernama Genius merupakan agen ganda Pisces, membakar perpustakaan, sehingga banyak buku-buku yang menghilang. Kemudian leluhurnya Varia, Dewa Eunomia, mengalahkan Genius. Setelah mendengar cerita Bu Guru, Garrett meninggalkan perpustakaan. Kemudian Claire menghampiri Garrett menyerahkan buku dari perpustakaan lama. Lalu Claire bertanya mengapa Garrett mencari info di situs terlarang. Akan tetapi Garrett tidak menjawab pertanyaan dari Claire. Setelah itu Garrett pergi dari sana. Sebelum menjauh, Claire berteriak ia akan membantu Garrett bila diperlukan. Keesokan harinya, tampak Varia dan Nemo yang berjalan-jalan sembari membicarakan soal festival sekolah yang diadakan oleh badan siswa. Ketika hendak membuka pintu, baik Varia maupun Nemo tidak bisa melakukannya. Lalu datanglah Claire membantu keduanya. Setelah itu ketiganya pun duduk santuy. Di momen itulah Claire curcol kalau dirinya ini bingung bagaimana cara mengajak Garrett menjadi pasangan di pesta dansa. Lantas Nemo berkomentar, selagi ada kesempatan Claire harus memberanikan diri mengajaknya. Apalagi Garrett merupakan anggota Night Seven yang bisa saja kematian mereka mendera. Mendengar nasihat Nemo, Claire percaya diri meminta Garrett menari bersamanya. Kemudian Claire bertanya siapa pasangan tarian dari Varia. Lantas Varia menatap Nemo. Melihat gelagat Varia, Claire sudah tahu kalau temannya itu ingin sekali berdansa dengan Nemo. Setelah itu Nemo berkumpul bareng sama Joe dan kawan-kawan. Di sana Gildan menggoda Joe soal Bu Sopitia. Perial itu membuat Joe salah tingkah. Ketika Joe bertanya soal pasangan dansa, Gildan dengan sombongnya berkata dia sang pangeran tidak akan sulit mencari teman menari. Di sela obrolan ketiganya, Shirley menghampiri mereka. Lalu Shirley menawarkan diri menjadi pasangan dansa buat Nemo. Sontak saja Joe dan Gildan terkaget-kaget. Apalagi bagi keduanya itu peristiwa langka, di mana biasanya Shirley si ketus tidak akan mungkin tertarik soal acara dansa. Ketika Shirley meninggalkan mereka, Joe dan kawan-kawan mulai menginterogasi Nemo. Mengapa Shirley bisa mengajaknya? Akan tetapi Nemo tidak memberitahu, malah berujar sesuatu yang membuat Joe dan kawan-kawan semakin penasaran. Setelah itu Varia mengadakan rapat dengan anggota Night Seven, di mana Varia meminta saran apa hal yang mereka adakan untuk berpartisipasi di acara festival sekolah. Akan tetapi Garrett tidak tertarik dan lebih memilih meninggalkan ruangan rapat. Kemudian anggota Night Seven melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara Garrett disamperi oleh Claire. Kemudian Claire menawarkan bantuan untuk menyelidiki kasus perpustakaan tua. Awalnya Garrett keberatan, tapi Claire memaksa. Akhirnya Garrett setuju menerima pertolongan dari Claire. Lalu Garrett berkata ia tidak akan bisa membalas kebaikan Claire. Di momen itulah Claire meminta Garrett menjadi teman dansanya. Alhasil impian Claire menari bersama Garrett tercapai, karena si doi bersedia mengabulkan permintaan dari Claire. Keesokan harinya, anggota Night Seven menjalankan kafe sebagai kegiatan festival mereka. Semuanya pada sibuk melayani pelanggan. Di sela kegiatan itu, Varia ingin Nemo menjadi teman menarinya. Lalu Nemo berucap kalau Shirley ini juga mengajaknya. Alhasil kedua cewek meminta Nemo memilih di antara mereka. Karena bingung di saat ada kesempatan, Nemo kabur dari para cewek. Setelah itu, Nemo ke perpustakaan membawa pesanan Ibu Sopitia. Sekalian curcol soal cinta. Lantas Bu Guru menerangkan bentuk cinta itu bermacam-macam. Pengungkapan cinta pada setiap orang juga berbeda-beda. Di dalam cinta juga terdapat prioritas, di mana seseorang harus lebih memilih seseorang ketimbang lainnya. Selesai mendengarkan wejangan dari Bu Guru, Nemo pun kembali ke kafe. Namun kafenya sudah tutup. Maka Nemo membantu Joe dan kawan-kawan berbenah. Di momen itulah Joe dan Gildan menanyakan pilihan teman dansa Nemo. Kemudian Nemo menghampiri Shirley. Kemudian Nemo mengatakan sebenarnya Shirley ini ingin mengajak Ellen berdansa. Apalagi Ellen selama ini telah membantu Shirley secara sukarela. Menanggapi ocehan itu, Shirley berujar bahwa ia tidak akan bisa membalas kebaikan dari Ellen. Lalu Ellen berkata, orang licik seperti dia tidak akan bisa berdansa dengan siapapun.
Lantas Nemo mengungkapkan kalau seseorang pernah berkata kepadanya bahwa setiap orang mengungkapkan cinta dengan cara yang berbeda-beda. Entah kenapa, mendengar perkataan Nemo, hati dan pikiran Shirley tercerahkan. Lantas Shirley berkata sebaiknya Nemo menerima ajakan dari Varia. Karena bagaimanapun Varia ini sangat tulus pada Nemo. Sehingga Shirley dan kawan-kawan menemui Ellen and the gang. Lalu Shirley meminta Ellen menjadi partner dansanya. Sedangkan Nemo memberi jawaban kepada Varia kalau ia bersedia menari bersama. Di sisi lain, Claire tengah bingung, ia belum menemukan info. Lantas Claire pergi ke reruntuhan perpustakaan lama. Meski takut masuk ke dalam, Claire mencoba memberanikan diri. Setibanya di lokasi, Claire melihat ada semacam buku bersegel. Ketika Claire menyentuhnya, dirinya berteriak histeris. Sementara di sekolah, semua pada berdansa ria. Adapun Garrett yang menunggu kedatangan Claire untuk menepati janjinya. Selang beberapa waktu, Claire pun hadir. Kemudian Garrett dan Claire berdansa sembari ngobrol. Di kesempatan itu, Claire menyatakan dia sangat bahagia. Impian menjadi pasangan menari Garrett terkabul juga. Tiba-tiba tubuh Claire membeku hingga kaki dan tangannya lepas dari tubuhnya. Sontak saja Garrett panik menjerit histeris. Selanjutnya Akademi Greenshot mengadakan pemakaman Claire. Ada banyak murid yang bergosip soal kematian Claire karena mendapatkan kutukan dari perpustakaan lama. Lantas Shirley menatap sinis ke arah penggosip. Sontak saja mereka jadi terdiam. Ketika melihat Garrett, Nemo menghampirinya. Kemudian keduanya mengobrol soal Claire. Garrett tahu kalau Claire ini punya perasaan terhadapnya. Untuk menghormati Claire, ia akan mencari pembunuhnya. Setelah mengatakan hal itu, Garrett pergi berlalu. Selesai acara pemakaman, Varia dan Ellen menghadapi para petinggi akademi, di mana mereka menginfokan lokasi Pisces berada. Para petinggi meminta anggota Night Seven beserta para pasukan menyerang musuh habis-habisan. Mendengar hal itu, Varia tidak sepenuhnya setuju, sebab mereka belum mengetahui kemampuan dari lawan. Meski demikian, Varia tidak bisa menolak tugas dari para dewan. Sementara Gildan menginfokan pada Nemo and the Gang bahwa dalam waktu dekat mereka akan bertempur. Sontak saja Joe amat bersemangat. Kemudian Nemo pergi ke kuburan Claire. Tidak lama kemudian, Bu Guru menghampirinya sembari mengatakan Nemo ini adalah pria baik. Makanya pahlawan mau membantu Nemo. Bu Guru juga berujar kalau ia yakin Nemo bisa menyelamatkan semuanya. Di lain sisi, Garrett sedang membaca buku tentang perpustakaan lama, di mana si tua jenius dibunuh oleh Eunomia. Setelah menyelesaikan tugasnya, Eunomia mati terkena kutukan. Sesudah membaca hal itu membuat Garrett kesal. Claire mati karena kutukan. Sementara Eunomia muncul tiba-tiba membuat Varia auto terkejut. Di momen itu, Eunomia meminta Varia menjelaskan soal kejadian yang sebenarnya mengenai perpustakaan lama, bila saja pertarungan telah usai. Kemudian Varia berdiri di balkon bersenandung lagu. Mendengar nyanyian itu, Nemo pun beranjak dari tempat tidur untuk menemui Varia. Lantas Varia meminta maaf karena nyanyiannya Nemo terbangun. Menurut Nemo, ia tidak terganggu soal itu. Lantas Varia menceritakan bahwa semasa hidup Eunomia selalu mengumandangkan lagu tersebut. Setelah itu, anggota Night Seven beserta para pasukan pergi ke lokasi musuh, di mana pasukan Joe dan Gildan mengurusi area darat. Sementara Varia dan kawan-kawan masuk ke wilayah musuh. Setibanya di sana, Varia dan kawan-kawan disambut para monster. Ketiganya menyerang semua musuh. Setelah itu Varia meminta Ellen untuk bergabung dengan pasukan Joe serta Gildan. Sedangkan di dalam situs tua tersebut, Varia and the Gang lah yang akan menangani. Kemudian geng Varia disambut sama penerus dari pihak Dewa Jahat Nestra. Lalu terjadilah pertempuran kedua kubu. Lantas pihak musuh memisahkan Varia dan kawan-kawan. Sehingga duel 1 lawan 1 di mana Varia melawan Rena. Adapun Shirley berkelahi sama Volux. Sedangkan Nemo bertarung dengan Caster. Varia dan kawan-kawan kewalahan ketika bertanding menghadapi musuh mereka. Ketika ada kesempatan, Nemo menuju tempat Varia untuk membantunya. Sehingga terjadilah pertarungan yang sengit. Selang beberapa waktu, Caster mampir ke arena Varia dan kawan-kawan. Tak peduli keselamatan Rena, Caster langsung menebas saja.
Melihat hal itu, Nemo menolong Rena. Alasannya, Nemo tidak ingin siapapun mati. Ia hanya mau menyelamatkan dunia. Dari kejauhan, pimpinan musuh mengeluarkan kekuatan Dewa Jahat Nestra membuat para bawahannya semakin kuat. Kini Rena tadinya terluka bangkit kembali bergabung sama kedua rekannya. Di lain sisi, Garrett berada di reruntuhan perpustakaan lama. Kemudian Garrett menelusuri jalan hingga tiba di suatu tempat. Mendadak muncullah para monster yang mengelilingi Garrett. Selanjutnya pihak musuh mengagungkan pimpinan mereka yang telah memberikan kekuatan yang maha dahsyat. Sementara Nemo dan kawan-kawan keheranan, pihak musuh bisa mengendalikan kekuatan penghancur dan menahan kesadaran mereka. Lalu Volux berkata mereka menggunakan pahlawan sebagai alat, bukan rekan seperti Nemo dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, Nemo and the Gang tidak menyukainya. Kemudian Volux mengeluarkan serangan beruntun membuat Varia dan Shirley terluka. Lalu Caster tidak mau kalah dan ikut menyerang Nemo. Sementara itu, Rena hanya memperhatikan saja. Di lain sisi, Garrett bertarung melawan para monster kehancuran. Mengingat Claire yang mati mengenaskan membuat Garrett bertambah emosi mengejar pihak musuh. Sementara Joe dan kawan-kawan masih berjuang menghadapi kawanan monster yang tidak ada habisnya itu. Sedangkan pihak lawan berusaha membantai Nemo dan kawan-kawan. Kemudian Nemo bekerja sama dengan Varia dan kawan-kawan mengecohkan lawan. Karena Volux merasa terhina dengan perbuatan Nemo, dirinya menjadi mengamuk. Menurut Varia, mengetahui lawan tidak ada kerjasama tim membuat mereka punya peluang mengalahkan musuh. Dan di lain sisi, pihak lawan hilang kendali pada tubuh mereka karena menggunakan pahlawan sebagai alat. Akhirnya pahlawan dituduh mereka melepaskan diri dari belenggu, membuat pihak musuh kesakitan. Di momen itulah Nemo dan kawan-kawan mengajari bahwa pemikiran musuh adalah salah. Pahlawan bisa diajak berdiskusi dan dijadikan teman. Kemudian Nemo berkata, bukalah hati dan pikiran untuk terhubung dengan pahlawan. Mendengar ucapan Nemo dan kawan-kawan, Rena tersentil. Mendadak rasa sakitnya pun berkurang. Sedangkan kedua temannya hilang kendali. Lantas Caster hendak menyerang Nemo. Adapun Shirley yang tidak membiarkan Caster melaksanakan niatnya. Setelah itu Nemo mencengkeram Caster dan Shirley membakar musuhnya. Shirley berkata kepada Caster, ia bukan manusia normal. Akan tetapi ia tidak akan mengkhianati orang-orang yang telah menerimanya. Tak lama kemudian, tubuh Caster hancur berkeping-keping. Melihat peristiwa itu, Volux kabur dari arena. Setelah kepergian rekannya, Nemo langsung bertarung. Di sela pertandingannya, Nemo dan Rena berdebat soal kehidupan mereka. Menurut Nemo, tidak ada salahnya mengganti cara hidup. Ketika terluka, pahlawannya berbicara kalau ia mengakui Rena, sehingga Rena bangkit untuk bertarung. Lalu Nemo mengatakan alasan Rena masih bisa mengendalikan kekuatannya, karena Rena telah mendengar suara pahlawan dalam dirinya. Setelah itu Rena berkata, ia ingin tahu mengapa dirinya diciptakan. Lantas Nemo mengajaknya pergi bersama selagi Rena mencari identitasnya. Saat berjalan, Nemo bergumam kalau ia tidak sama seperti Rena, karena dirinya adalah pembohong besar. Sementara itu, Varia dan Shirley tiba di kediaman pemimpin Amish Jerman. Ketika melihat mayat Volux, Shirley terkaget-kaget karena tidak menyangka Amish begitu kejam membunuh bawahannya sendiri. Lantas Amish berkata, Shirley and the Gang bakal mati juga untuk menyambut anak kehancuran sejati. Di lain sisi, Nemo maupun Rena berlari menuju kediaman Amish. Selanjutnya diperlihatkan Ellen kecil yang memiliki kekuatan yang dapat melihat masa depan. Berkat itulah Ellen selalu kehilangan dan kesepian. Sehingga pada suatu hari Ellen bertemu dengan Varia, di mana menurut penglihatan Ellen, Varia akan mengambil peran besar. Lambat laun Ellen tumbuh besar bersama Varia. Bahkan Ellen menjadi anggota Night Seven. Dengan kekuatannya, Ellen telah mempersiapkan kemalangan yang akan menimpa dunia. Kembali ke pertarungan, di mana Joe and the Gang berhasil mengalahkan para monster. Kemudian Gildan meletakkan jam pasir di tempat yang telah Ellen arahkan. Sementara Varia dan kawan-kawan tengah terpojok oleh kekuatan dari Amish. Ketika Varia terhempas diselamatkan oleh Nemo, kehadiran Nemo pun disambut oleh Amish.
Kemudian Rena bertanya posisinya bagi Amis. Menanggapi ocehan itu, Amis berkata, kalau Rena dan kawan-kawan ini adalah bidak untuk mencapai tujuannya. Di lain sisi, Bu Guru menjelaskan pada Garrett soal kutukan benar adanya. Di momen itulah, Bu Guru menunjukkan kalau ia terkena kutukan juga. Akan tetapi, mampu menahannya agar tidak menyebar. Meski demikian, Bu Guru tidak tahu selama apa ia bisa bertahan. Lantas Bu Guru melarang Garrett mencari tahu masalah kutukan. Namun, Garrett tidak menerimanya. Sebab demi membalaskan kematian Claire, Garrett harus memahami perihal kutukan tersebut. Di lain sisi, ketika melihat mayat Volux, emosi Rena memuncak. Lalu Rena menyerang Amis. Akan tetapi, Rena bukanlah tandingannya, malah terpental ke dinding. Akibat serangan itu, Rena terluka parah. Bahkan tertimpa reruntuhan. Kali ini, giliran Nemo yang menjadi incaran. Ternyata cuy, Nemo ini adalah anak penghancur. Bila membunuh, Nemo akan membangkitkan kekuatan dewa penghancurnya. Sehingga dunia dapat dimusnahkan. Dengan begitulah, tatanan dunia baru bisa diciptakan. Meski Nemo dan kawan-kawan berontak, mereka tidak akan mampu melawan kehendak Amis. Semuanya terjerat dalam belenggu Amis. Di saat Nemo kesakitan terkena serangan Amis, tibalah Ellen yang berpenampilan tidak biasa. Di benak Varia, dia belum pernah melihat Ellen yang menggunakan kekuatan pahlawannya. Lalu Ellen berkata kepada Varia, ia akan mengambil alih pertarungan. Setelah itu Ellen bersama Vanessa menggunakan kekuatan waktu membuat Amis tidak berdaya. Kini Amis tidak bisa bergenerasi lagi. Tak lama kemudian, Nemo dan kawan-kawan bangkit. Tiba-tiba, Ellen pingsan segera dan dibantu oleh Shirley. Sedangkan Nemo serta Varia bertarung sengit melawan Amis. Hingga akhirnya, Nemo hendak menembakkan senjata pemusnahnya. Akan tetapi, senjata Amis mendekati Nemo. Tetapi dihancurkan oleh Rena. Setelah itu, Nemo melanjutkan serangannya membuat Amis tewas. Kematian Amis diikuti lenyapnya parahnya monster dan terbukanya buku kutukan. Mendadak Will mengalami guncangan yang hebat. Lalu Ellen meminta teman-temannya untuk keluar. Sedangkan Rena tidak mau bergabung dengan Nemo dan memilih pergi sendirian. Karena berbeda sudut pandang, apalagi Rena tahu takdir mereka sebagai anak penghancur, ia tidak akan jalan kembali. Tidak akan ada jalan untuk kembali. Sementara Varia meminta Nemo tidak usah mendengar ocehan Rena. Kemudian Varia dan kawan-kawan melarikan diri dari kuil. Setelah bergabung dengan tim lainnya, Varia menyatakan misi mereka telah selesai. Sementara Amis bangkit karena ia masih memegang sepercik jam pasir. Tak lama kemudian, Bu Guru Sopitia menemui Amis. Lantas Amis protes kalau Bu Guru memberikan pertanyaan palsu. Di momen itulah, Bu Guru berkata ia berterima kasih kepada Amis. Berkatnya Ellen mengeluarkan kekuatan berbahaya yang menyerang Amis. Dengan begitulah, kedepannya Ellen tidak akan bisa menggunakan kekuatan itu lagi. Sehingga rencana Pisces bisa berlanjut. Alhasil Amis hancur berkeping-keping. Selanjutnya Nemo dipenjara karena ia diketahui sebagai anak kehancuran. Setelah itu Varia mengadakan rapat mengenai Nemo. Di antara anggota Night Seven hanya Gildan lah yang mempercayai Nemo. Sehingga Gildan berkata ia akan menolong Nemo sendirian. Sesudah itu Varia meminta Eunomia menceritakan kejadian yang sebenarnya soal perpustakaan lama. Lalu Eunomia memperlihatkan lengannya yang terkena kutukan. Sebelum menceritakan, Eunomia memperingatkan bahwa hanya mencari tahu lebih dalam soal perpustakaan lama. Meski mengetahui dampak buruknya, Varia tetap ingin kebenaran demi menyelamatkan Nemo. Lalu Eunomia membawa Varia ke masa lampau di mana awal terjadinya bencana. Setibanya di sana, Varia melihat buku segel yang mengeluarkan aura gelap. Setelah itu Varia pergi ke kampung halaman Nemo. Kemudian Varia masuk ke rumah lama Nemo. Di sana Varia menemukan foto Nemo sekeluarga. Sesudah itu Nemo melanjutkan pencariannya. Ketika melihat permata merah, Varia hendak mengambilnya. Tiba-tiba saja Rena muncul di sana dan menyerang Varia. Karena Rena mengira Varia ini mengejar dirinya. Sewaktu Varia menjelaskan, Rena tidak menghentikannya.
Dengan berbagai serangan, di lain sisi Gildan tengah membujuk salah satu dewan sekolah agar bekerja sama dengannya. Lantas Gildan mengatakan tidak kecurangan dewan guru tersebut. Karena diketahui oleh Nemo, Pak Guru tak bisa mengelak bersedia membantu semampunya. Selesai berbincang dengan Pak Guru, Gildan keluar ruangan. Ternyata Shirley ini tengah menunggunya. Lalu Shirley mengatakan ia mau membantu Gildan menyelamatkan Nemo. Sementara itu, Varia masih bertarung dengan Rena. Walau Rena terluka parah, tetap saja mendapat bantuan dari pahlawannya membuat Rena bangkit lagi. Sehingga pertarungan bertambah sengit. Di lain sisi, Nemo dibawa ke pengadilan mau dieksekusi. Kemudian Garrett menyatakan Nemo menolak memberitahukan apapun. Menurut Nemo, dia memang tidak tahu sama sekali soal Pisces. Sehingga membuat Nemo akan dihukum sesuai peraturan akademik. Tiba-tiba, Shirley dan Gildan datang menginfokan Garrett tak akan memiliki bukti cukup sampai harus menyatakan Nemo bersalah. Lalu Shirley dan kawan-kawan menunjukkan perintah kekaisaran untuk menghentikan hukuman. Akan tetapi, Bu Guru Sopitia tidak mau tahu bagaimanapun Nemo harus dieksekusi. Berdasarkan perintah Bu Guru, Garrett serta Joe hendak menyerang. Tetapi segera dihentikan oleh Varia. Selanjutnya Varia membawa Nemo kabur memakai kapal udara miliknya. Setibanya di sana, Nemo terkaget melihat adanya Rena di kapal milik Varia. Flashback masa lalu di mana saat Rena bertarung dengan Varia yang akhirnya mereka berdamai. Maka Varia mengajak Rena bersamanya untuk menyelamatkan Nemo dari eksekusi. Setelah itu Varia dan Rena bercerita selama ini Bu Guru Sopitia memanipulasi Nemo. Bu Guru juga berpartner sama Amish Girmine. Sehingga ketika Nemo menghadapi Amish menggunakan Legis Beaker, saat itu pula buku segel terbuka. Di sisi lain, Garrett meminta kekuatan pada Bu Guru Sopitia. Segera Bu Guru memberikan kekuatan jahat buat Bu Garrett. Sementara Joe sedang bersitegang dengan Gildan dan Shirley yang masih membela Nemo. Sehingga Joe memberikan peringatan keras kepada keduanya. Sementara Nemo dan kawan-kawan pergi ke akademi yang dihadang oleh Joe and the gang. Kemudian Rena meminta Nemo serta Varia segera pergi, karena dia yang akan menghadapi kelompok Joe. Setelah itu kedua kubu bertarung. Di sela-sela pertarungan, Rena mengatakan kebenarannya bahwa Bu Guru Sopitia ini adalah dalang kejahatan. Tiba-tiba saja Joe menggila mengeluarkan aura hitam keunguan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lantas Gildan menyuruh Shirley dan Rena menyusul Nemo dan kawan-kawan. Sedangkan Gildan akan menyelamatkan Joe dari pengaruh jahat. Di lain sisi, Nemo dan kawan-kawan tiba di perpus. Di sana Eunomia serta Genius menampakkan diri kepada Varia dan kawan-kawan. Lalu Eunomia berkomentar bagi siapa saja yang mendekati kebenaran akan disingkirkan dari dunia. Setelah itu Genius menceritakan bahwa kejadian sebenarnya sebelum Genius melakukan tugas terakhirnya yang meminta Eunomia menyanyikan lagu mengantar kepergiannya. Lantas Eunomia meminta ikut bersamanya. Akan tetapi, Genius menolaknya sebab Eunomia harus menjaga akademi dan para pahlawan yang melindungi dunia. Setelah itu Genius menyegel semua kehancuran beserta dirinya di dalam kitab waktu. Sesudah mendengar kisah itu, Varia bertanya bagaimana Sophia bisa tahu proses penyegelan itu. Tiba-tiba Sophia datang memberitahukan bahwa ia ada di masa itu. Sontak saja Varia kaget dan bertanya soal penyegelan itu terjadi ratusan tahun lalu. Lalu Sophia mengatakan walau dia telah dibunuh oleh Genius, dirinya merasuki berbagai tubuh. Hingga pada bagian yang sekarang tujuannya adalah menciptakan kedamaian menurut versinya Sophia. Kemudian terjadilah saling serang antara Sophia dengan Nemo dan kawan-kawan. Tiba-tiba saja muncullah Garrett yang menyerang. Di momen itulah Garrett bertanya mengapa ia bisa seperti ini. Mendadak Sophia membunuh Garrett. Sementara Nemo terluka parah akibat serangan Sophia. Episode 12. Selanjutnya Ellen menggunakan kekuatannya memutar waktu untuk membuat Nemo hidup kembali. Soalnya kematian Nemo bisa menghancurkan dunia. Setelah itu Varia merasa sedih melihat kondisi Ellen. Namun Ellen sudah mempersiapkan kematiannya sejak lama. Sementara Sophia menjadi monster menyebar kegelapan. Sedangkan Shirley memberikan darah vampirnya menolong Ellen dari kematian. Adapun Gildan berhasil membuat Joe menjadi manusia lagi. Setelah itu keduanya pun bergegas ke arena. Sementara Nemo diberitahu oleh Genius cara menyegel Sophia. Ketika melihat Nemo, Joe dan kawan-kawan minta maaf kepadanya. Lantas Rena meminta reuni Nemo dan kawan-kawan ditunda. Soalnya situasi lagi genting. Jadi ketiganya melakukan tugas masing-masing.
Kemudian Nemo ditemani Varia untuk mendekati Sophia. Akan tetapi keduanya terhalang oleh perisai. Dengan bantuan Garrett, Nemo dan kawan-kawan berhasil menembus wilayah Sophia. Terjadilah pertarungan sengit di antara kedua kubu. Akhirnya Nemo dibantu Varia menyerang Sophia menggunakan Legis Breaker menghancurkan wujud monster Sophia. Akibat itulah Varia kehabisan sihir dan kehilangan wujud pahlawannya. Sementara Nemo berubah menjadi monster melawan Sophia. Lalu Nemo bersama Genius menyegel Sophia. Akhirnya kehancuran pun lenyap dari muka bumi. Esok harinya, Rena telah menjadi murid akademi mendapat pujian dari Gildan dan kawan-kawan. Setelah itu anggota Night Seven selain Varia dan Nemo menyapa Garrett. Di sana Garrett menangis mengingat kesalahannya. Lantas Gildan dan kawan-kawan menyemangati Garrett. Akhirnya mereka pun saling tertawa bahagia. Di lain sisi Varia dan Nemo berjanji saling melindungi. Setelah itu Varia mengatakan penyegelan kehancuran di kitab waktu tidak bertahan lama. Maka mereka harus mencari cara bagaimana memusnahkan kehancuran seutuhnya. Maka sang MC ditemani pujaan hatinya melakukan perjalanan sembari bergandengan tangan. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Anime ini terdapat banyak banget bagian cerita misteri yang menarik untuk ditonton nih. Di mana serial ini menyediakan tokoh utama yang merupakan penerus dari pahlawan yang tidak diketahui. Sebab hal inilah yang rasanya menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari serial ini. Dan sejujurnya cuy, penonton sangat berharap akan kejutan yang akan memuaskan dari misteri yang disajikan. Terdapat dua karakter utama pada serial ini, yaitu Varia seorang gadis dengan tekad dan berusaha agar terus bekerja keras untuk bisa menyelamatkan siapapun. Lalu si Nemo seorang lelaki polos yang berpikir apa adanya. Dua karakter ini merupakan karakter yang menarik dan saling terhubung satu sama lain. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komentar aja di bawah. Terima kasih buat kalian yang stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Mimin ucapkan terima kasih banget buat kalian. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian.